Nah ini Bapenda tidak mau, Bapenda minta harga tanahnya ini tidak 200 ini, menurut hitungan kami ini 800 juta. Nah, akhirnya terjadi tawar menawar. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Kediri on the road, sugeng dalu, sugeng siang, sugeng inceng buat dulur yang sudah klik matur suwun. Oke, dulur, siang hari ini pasti jenengan bertanya-tanya siapa yang ada di samping saya, dan kita nanti akan membahas tentang apa. Oke, yang di sebelah saya Pak Murdiantoro. Selamat siang Pak Mur. Selamat siang. Pak Mur ini adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri dan juga anggota Dewan Kabupaten Kediri di Komisi 1 Pak ya? Komisi 1. Ketua Komisi 1 juga. Oke, siang ini kita akan membahas tema yang seminggu terakhir lah, kurang lebih cukup cukup banyak dibicarakan baik di media sosial atau di media massa, yaitu tentang Dinas Pendapatan Daerah Pak ya? Iya. Dinas Pendapatan Daerah yang dari teman-teman PDI Perjuangan itu menemukan istilahnya indikasi Pak ya? Iya. Yang dikira indikasi tentang Pak, penarikan pajak Pak ya? Pemungutan pajak. Nah itu ceritanya pripun Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, saya selaku ketua partai PDI Perjuangan Kabupaten Kediri, tentunya saya punya anggota fraksi yang ada di Dewan DPRD. Nah, anggota Dewan itu setiap 4 bulan sekali ini ada reses. Reses itu menampung aspirasi dari masyarakat, menjaring aspirasi. Nah, ketika reses ini keluhan-keluhan masyarakat kan bermunculan. Salah satunya adalah besarnya pemungutan pajak jual beli tanah, atau yang bisa disebut BPHTB. Nah setelah ada keluhan-keluhan itu kan kita tampung ya. Berarti ini pajak yang apa Pak? Yang istilahnya orang jual beli ini kok Pak ya? Orang jual beli tanah. Jadi jual beli, ada yang kan ada pajak penjual, pajak pembeli. Terus nah ini yang ditemukan ini yang mana Pak? Atau ya itu ya dua-duanya itu. Dua-duanya. Ya. Jadi itu kan kalau masyarakat jual beli itu sebelum membayar BPHTB itu belum bisa diproses administrasinya. Artinya belum bisa memproses peralihan hak milik. Nah, sehingga harus ada itu harus dilunasi dulu. Intinya pajaknya harus selesai dulu. Baru nanti bisa yang ditemukan teman-teman Dewan itu penyalahannya di mananya Pak itu? Begini, dalam menentukan besaran ya, besaran BPHTB, besaran pajak itu sebetulnya sudah ada aturannya, yaitu di Undang-Undang 28 tahun 2009. Khususnya di pasal 87. Nah, di pasal 87 itu ada 6 ayat. 6 ayat itu saling terkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Nah, karena di situ sudah jelas. Nah, ini terutama di ayat 3-nya. Di ayat 3-nya itu jelas bahwa parameternya itu adalah NJOP. Ya, jadi pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayat 6 di pasal 87 itu ada saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Ya, misalkan pasal 1 ini menjelaskan tentang pemungutan pajak itu berdasarkan NPOP. NPOP itu ada
berarti ini intinya Pak, Dispenda ya. Dispenda itu memungut pajak di atas NJOP atau di istilahnya berlebih ya, apa namanya? Jadi Bapenda ya, bukan Dispenda ya, Bapenda. Bapenda. Bapenda itu memungut pajak. Ini jauh lebih tinggi. Oh, jauh lebih tinggi. Asumsinya ya. Jadi misalkan NJOP-nya itu 200 juta. Ini wajib pajak itu kan untuk pemungutan BPATB itu kan pakai sistem self assessment. Artinya wajib pajak ini membayar pajak, menghitung, membayar dan melaporkan sampai di kantor pelayanan pajak sendiri. Artinya bisa menghitung sendiri itu. Nah, patokannya apa? Ya patokannya NJOP tadi. Nah, ketika wajib pajak sudah mengisi dan mau membayar, nah, ini sama Bapenda ditolak. Nah, alasannya Bapenda ini kan karena Bapenda patokannya bukan NJOP, tapi NPOP. Itu di ayat 1 memang seperti itu. Tapi di ayat 3-nya juga berbunyi, kalau NPOP-nya tidak diketahui atau di bawah NJOP, maka yang jadi parameternya adalah NJOP. Nah, kalau NJOP itu kan jelas Mas. Tapi kalau NPOP itu hasil transaksi. Hasil transaksi itu namanya NPOP. Nah, kalau hasil transaksi ini kan tidak ada patokannya. Tapi kalau NJOP itu sudah tertera. Misalnya NJOP-nya berapa itu sudah ada nominalnya. Oh gitu. Tapi kalau NPOP enggak. NPOP itu enggak ada. Berarti yang jadi temuan ini POP-nya dinaikkan semaksimal mungkin gitu Pak? Ya, intinya begini, yang dinaikkan itu misalkan harga tanah itu 200 juta ya. 200 juta. Kita wajib pajak akan membayar 5% dari itu misalkan ya. Nah ini Bapenda tidak mau. Bapenda minta harga tanah ini tidak 200 ini, menurut hitungan kami ini 800 juta lah. Akhirnya terjadi tawar-menawar. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Mestinya kalau sudah kalau patokannya NPOP, kalau penjual pembeli itu sudah mengajukan ini transaksinya 200 juta ya sudah kan begitu. Tapi dia tidak mau terima. Terus kalau pakai patokan NJOP katanya terlalu rendah lah, itu kan ya repot. Memang karena NJOP kan biasanya orang transaksi itu memang istilahnya memang apa ya, NJOP-nya 200, nanti dealnya 250 atau 300 itu kan sudah umum Pak. Umum ya. Nah, cuma ini Bapendanya menaikkan sesuai perkiraan dia sendiri gitu Pak. Ya. Jadi itu kan tidak boleh. Dan maksimalnya jauh lebih tinggi. Itu yang jadi keluhan. Begitu. Itu yang menjadi keluhan masyarakat sehingga masyarakat merasa keberatan. Akhirnya ya ada masyarakat yang mau membayar dengan terpaksa pasti. Dengan terpaksa karena sudah tidak ada pilihan lain. Nah, mau membayar tapi gerundel. Ya toh. Dalam hatinya sudah gerundel dan anu lah. Nah, tapi juga ada masyarakat yang akhirnya menunda menjual membeli membayar tetap, tapi untuk proses peralihan administrasinya lah intinya itu ditunda. Nah ini kan kasihan masyarakat. Kasihan, ya. Nah untuk jual beli tanah ini kan tidak hanya orang kaya saja Mas. Bahkan orang yang tidak mampu pun kan juga merasakan itu. Benar. Karena apa? Jadi, makanya di undang-undang itu juga dibatasi bahwa yang kena pajak itu adalah tanah yang harganya di atas 60 juta. Kalau di bawah 60 juta kan itu sudah diatur. Nah ini terus yang dilakukan teman-teman Dewan untuk ini apa Pak ke depan? Kemarin saya selaku ketua partai ini menginstruksikan atau memerintahkan kepada fraksi PDI Perjuangan yang ada di Komisi 2 karena yang membidangi itu adalah Komisi 2. Ini saya suruh untuk koordinasi dengan teman-teman komisinya untuk mengundang Bapenda untuk klarifikasi. Untuk klarifikasi bagaimana
apa dasarnya Bapenda menentukan harga itu, maksudnya kan begitu. Jadi parameternya apa? Itu tadi saya suruh undang, ya alhamdulillah pada hari ini Pak, tadi jam 9 tadi sudah diundang, sudah ada rapat dengar pendapat dengan Bapenda, cuma hasilnya kami belum tahu ya, hasilnya belum tahu. Dan mudah-mudahan nanti ada titik temu gitu, ada titik temu bahwa Bapenda juga bisa memahami undang-undang yang ada sehingga sesuai dengan aturan yang ada. Untuk pemungutan pajak itu kan ada, kita pakai asas yuridis dan ekonomis. Artinya pemungutan pajak harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau secara ekonomis, pemungutan pajak itu tidak boleh memberatkan masyarakat kan begitu. Ya. Terus ini dari temuan teman-teman di lapangan ini, praktek seperti ini sudah berapa lama, Pak? Sebetulnya ini sudah lama. Cuma begini, dulu sudah pernah waktu pembahasan APBD ya, ini sudah pernah diperingatkan Bapenda. Sudah pernah diperingatkan, katanya iya, tapi setelah kita pantau di lapangan ini tidak ada perubahan. Nah, makanya ini nanti akan kita kawal. Ketika misalkan di pertemuan komisi tadi dengar pendapat dengan komisi, misalkan oke, nanti sesuai dengan NJOP atau tapi itu nanti tetap kita kawal di lapangan, apakah benar seperti itu, apa nanti tetap ada tawar-menawar gitu. Ini harus nanti kalau tetap ada tawar-menawar dan sebagainya, kita akan melangkah lebih lanjut, karena ada tahapan-tahapan gitu. Tahapannya apa aja Pak itu? Setelah pemanggilan, terus klarifikasi, terus nanti kalau misalnya tetap aja itu apa langkah-langkahnya? Ya untuk sementara ini kita akan tahap awal ya, kita undang di komisi, kita klarifikasi, kita luruskan kalau ada penyimpangan harus kita luruskan. Terus nanti kalau tetap seperti itu tidak ada perubahan ya tentunya kita nanti akan membentuk pansus. Kami akan usul supaya masalah ini dipansuskan. Begitu. Terus kan juga mulai rame Pak, itu di teman-teman kepolisian juga mulai rame. Juga saya baca kemarin juga Kapolres Kediri juga mulai bergerak. Nah ini tanggapannya teman-teman Dewan gimana Pak? Ini kan yang mencuatkan kan teman-teman dari PDIP. Kalau itu sudah ranahnya kepolisian ya. Apakah temuan kami nanti ditindaklanjuti, apakah ini masuk hukum dan sebagainya, kita kan tidak tahu itu. Tapi kita bekerja sesuai dengan ranah kita, dengan ranahnya Dewan. Kalau memang itu menurut pihak kepolisian, oh ternyata ini bisa masuk ke ranah hukum dan sebagainya, ya kita monggo-monggo saja. Intinya kami tidak, bagi kami tidak ada masalah ya. Kalau memang ada pelanggaran ya harus ditindak kan begitu. Jadi intinya niku Pak apa namanya, teman-teman dari PDI Perjuangan yang ada di komisi Pak 2 yang menemukan pertemuan ini, komisi 2 aja. Nah, itu menemukan dari masyarakat bahwa ada istilahnya penarikan pajak yang di luar istilahnya berlebih ya Pak. Kalau saya orang awam maksudnya intinya berlebih lah. Tidak hanya berlebih, menurut kami sudah ugal-ugalan nih. Menentukan tarif seperti itu itu tawar-menawar Mas, tawar-menawar. Jadi wis bosannya wong Jawa edan. Ugal-ugalan. Jadi mestinya pajak itu kena 5% dari 200 bisa kena 5% dari 800 kan begitu. Sudah 4 kali lipat. Terus harapannya ke depan gimana Pak? Harapannya dari teman-teman Dewan dengan masalah ini? Harapan kita ke depan bahwa diharapkan nanti dari pihak Bapenda ini bisa memahami aturan yang ada. Artinya jangan sampai memberatkan masyarakat lah. Jangan sampai memberatkan masyarakat. Dan ini harus betul-betul dipegang, jangan hanya iya ketika dengar pendapat tapi ternyata praktek di lapangan tetap jangan seperti itu. Jangan oke lah. Kemarin
dari Bapenda berdalih ya bahwa kita tidak pakai NJOP tapi NPOP. Oke, NPOP. Tapi NPOP itu ketika wajib pajak sudah menyodori inilah hasil transaksi kita sekian 200 juta dan ini sudah di atas NJOP misalkan. Ini kan ya sudah titik, tapi jangan itu terus berbelit-belit. Oh, enggak bisa, ini menurut kami 800 juta atau 700 juta lah, enggak. Akhirnya tawar-menawar lagi. Nah, ini yang pertama menghambat, yang kedua memberatkan masyarakat. Nah, harapan kita ke depan ya tolong untuk undang-undang nomor 28 tahun 2009 itu dipahami betul, jangan sepotong-sepotong karena itu saling terkait sehingga masyarakat itu tidak merasa keberatan dan ngurus pajak itu enak, ikhlas gitu Mas, tidak ngerundel ya. Oke, Pak Mur, closing statement Pak Lur, ini menurut jenengan termasuk istilahnya apa ya, termasuk korupsi apa enggak Pak? Kalau itu saya tidak itu nanti ranahnya polisi dan nggak bisa menyimpulkan. Oke, siap. Cuma ya temuannya sudah banyak di lapangan Pak. Di lapangan seperti itu. Nah, kita nggak tahu motifnya apa kok menaikkan pajak sebegitu besar dan memberatkan masyarakat. Ada motifnya apa kita kan belum tahu ya. Kalau masalah itu nanti ranahnya kepolisian. Siap Pak Mur, terima kasih waktunya mau bincang-bincang sama kita. Ada yang mau ditambahkan mungkin Pak? Saya kira cukup ya. Matur suwun Pak Mur, waktunya sudah mau ada tambahan sedikit ya. Jadi pada masyarakat yang mau mengurus BPATB atau jual beli tanah, ini kami berharap ini juga masyarakat juga harus tahu aturannya. Undang-undangnya ada di Undang-Undang 28 2009 khususnya di pasal 87. Di situ sangat jelas sekali. Jadi masyarakat bisa menghitung sendiri sehingga tidak diombang-ambingkan oleh oknum. Jadi di situ sudah ada aturannya, sudah ada NJOP-nya berapa cara menghitungnya bagaimana sudah jelas. Nah, itu dulur. Jadi jenengan warga Kabupaten Kediri yang ingin menjual atau membeli tanah, jangan syukur membayar pajak dulur. Ada aturannya yang jelas. Silahkan seperti yang disampaikan Pak Mur tadi, ada pasalnya, ada di mana nomor berapa dan lain sebagainya seperti yang disampaikan sama Pak Mur tadi. Silahkan dipelajari kalau ingin jual beli tanah biar jenengan enggak istilahnya membayar apa yang tidak seharusnya jenengan bayar. Itu Pak itu di Google juga ada, klik aja banyak. Cara membayar BPATB bagaimana itu kan sudah. Siap, Pak Mur, semangat untuk teman-teman Dewan khususnya fraksi PDI Perjuangan untuk terus mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang ada di Kabupaten Kediri. Semoga Kabupaten Kediri ke depan juga bisa jauh lebih baik. Dengan sebentar lagi juga ada pemimpin baru, semoga semangatnya juga baru. Amin. Ada perubahan yang signifikan di Kabupaten Kediri. Tentunya perubahan yang lebih baik, Mas. Yang lebih baik. Jangan yang lebih tambah jelek, yang lebih baik. Oke. Terima kasih Pak Mur, matur suwun. Alhamdulillah. See you next video dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.